Shalom, selamat pagi. Kembali kita berkumpul dalam mesbah doa pagi kita di minggu terakhir ini. Di dalam mesbah doa pagi, biar tetap kita menyambut Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat kita, Tuhan Yesus yang telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia kita yang berdosa ini. Mari saudara, kita mau mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Dia. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah begitu baik Tuhan, mengasihi kami, mengasihi dunia ini Tuhan, manusia yang berdosa, sehingga Engkau mau rela Tuhan hidupmu hanya untuk menjadi korban penebus salah ya Bapa. Yang semana Tuhan, kami yang manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang tidak layak menerima kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, hidup bersama dengan Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa, hidup di dalam kerajaan sorga. Engkau mau jadikan Tuhan, oh Bapa Tuhan, korban penebus salah untuk menebus dosa kami, untuk melepaskan kami dari segala Tuhan kematian rohani, kematian jasmani, dan Kau selamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari Tuhan menjelang Tuhan kami merayakan perayaan Natal di bumi ini Tuhan. Bapa Tuhan, kami mau Tuhan menyambut-Mu Tuhan, bukan hanya dengan Tuhan kesenangan pribadi, tapi kami mau menyambut-Mu karena kami merasa Tuhan Engkau begitu baik, dan Engkau Tuhan kami puji dan kami sembah karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami 2000 tahun yang lalu, telah menyelamatkan hidup kami dengan pengorbanan kasih-Nya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu, yaitu persembahan korban syukur, pujian dan penyembahan kami. Dan ampuni dosa kami. Kami percaya Tuhan Engkau telah melepaskan kami dari segala dosa dan kelemahan, sakit, penyakit dan kutuk serta kebinasaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis coba mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Kita menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun dan bersukaria seperti pagi hari ini. Hai mari berhimpun, bersukarialah pada hari ini dan bersukaria, turut semua kebaikan. Rumah Tuhan, rumah firman Tuhan. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Dia sang Raja. Mari kita berkumpul, berhimpun di mesbah doa pagi kita, bersekutu dengan Tuhan Yesus, memuji menyembah Tuhan. Mari berhimpun dan bersukarilah pada hari ini. Tuhan Yesus telah selamatkan hidup kita. Ria, turut semua. Marilah pada Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan balas sembah puji Dia, sembah dan puji
di hari momen Tuhan. Di dunia ini kami sedang merayakan Tuhan, memperingati hari kelahiran-Mu Bapa. Biarlah kelahiran-Mu Tuhan kami mau pandang, kami mau maknai Tuhan. Oh Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan lahir ke dalam dunia ini, untuk lahir di dalam diri kami yang berdosa ini Tuhan. Engkau jadikan kami Tuhan Yesus berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan, yang pengagungan-Mu Tuhan. Siapa tidak ada Tuhan di kolong langit bumi ini Tuhan selain Engkau Tuhan, yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau mau menjadi manusia Tuhan, Engkau mau menjadi Tuhan Bapa, mengambil rupa seorang hamba, sehingga Engkau mau menjadikan Tuhan, oh hidupmu Tuhan, menyelamatkan kami, sehingga kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami Tuhan, kami mau dengar segala berkat Tuhan, firman Tuhan, oh roti kehidupan ya Bapa, di rumah-Mu, di Bethlehem itu, di rumah-Mu Tuhan Yesus, di rumah hati kami Tuhan. Oh Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau menyanyikan pujian, oh Yesusku Raja Damai, Kau Raja di atas segala Raja, Kau layak Tuhan. Oh kami tinggikan, kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan pujian dari anak-anak-Mu, kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, oh Yesusku Raja Damai. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin Tuhan. Kau turun ke dunia, selamatkan hidup kami manusia, selamatkan manusia. Amin. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih pada dunia ini. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk menebus dosa kami, nyawa-Mu Tuhan. Dan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, amin. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Segala kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kembali, nyanyikan pujian dengan segenap hati dan cinta-Mu. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin Tuhan, amin. Kau turun ke dunia, selamatkan hidup kami dari segala dosa dan kebinasaan manusia. Dan Kau Tuhan melepaskan kami dari segala kutuk dan sakit penyakit. Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami semua, umat-Mu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dengarkan firman-Mu. Kami mau setia mendengarkan firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami terus mau hidup mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua, agar kedapatan kami tak bercacat keruk di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, patahkan kami, hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi. Ya, biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, kita akan membuka di dalam kitab Injil Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21, ya, dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, saudara, inilah perkataan malaikat Tuhan kepada Yusuf, yaitu tunangan daripada Maria yang ingin bermaksud untuk memutuskan hubungannya dengan Maria, karena saudara kedapatan bahwa Maria telah mengandung. Ya, namun malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa saudara, bahwa Maria dipakai oleh Tuhan sebagai saluran saudara untuk melahirkan sang juru selamat, dan bahwa yang dikandung, apa yang dalam kandungannya itu adalah berasal daripada Roh Kudus, dan itu sesuai dengan saudara nubuatan Nabi Yesaya, yaitu menggenap akan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya Allah menyertai kita, ya. Nah saudara, tema kita adalah Yesus menyelamatkan kita dari dosa, ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan atau menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, dari dosa saudara dan saya, ya. Saudara, mengapa Tuhan datang ke dalam dunia untuk membebaskan umatnya dari dosa, ya? Yang pertama adalah karena dosa membawa kita kepada perhambaan, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 mengatakan bahwa saudara, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, ya. Dengan sendirinya kalau kita berbuat dosa, maka kita saudara berada dalam perhambaan dosa, ya. Saudara, hidup kita dikuasai oleh dosa. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya tidak boleh dikuasai oleh dosa, ya, atau dikuasai oleh iblis sebagai dalang semuanya, ya saudara, sehingga setiap manusia terseret dalam dosa dan hidup jauh daripada Tuhan, ya saudara, sebagaimana ia dahulu menggoda, ya saudara, Adam dan Hawa agar mereka melanggar perintah Tuhan sehingga mereka jatuh dalam dosa, ya saudara. Nah, inilah yang harus kita waspadai, bahwa saudara, karena dosa membawa kita kepada perhambaan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita umatnya dari dosa, ya. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya,
ya dikatakan bahwa dalam Yohanes 8:36, jikalau anak itu memerdekakan kita, maka kita sesungguhnya, saudara, Yesuslah yang memerdekakan kita dari dosa. Ya, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, di mana saudara kita tidak boleh lagi dijajah oleh dosa, hidup dikuasai oleh dosa, hidup dikuasai oleh saudara iblis yang berusaha untuk menjauhkan hidup saudara dan saya, untuk membinasakan saudara dan saya. Yesus datang supaya kita diselamatkan dan memberi hidup kepada saudara dan saya, ya. Nah, saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam di dalam Roma 7 ayat 22 mengatakan, kita akan membuka di dalam Roma 7 ayat yang ke-22, ya, bagaimana saudara Paulus, ya, Rasul Paulus mengatakan tentang saudara perjuangannya untuk mengalahkan dosa, ya. Ayat yang ke-21, ya, kita akan, atau 22, kita akan baca 22. Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat yang berikutnya 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Saudara, Paulus menyadari bahwa hukum Taurat tidak membuat seorang itu berubah hidupnya. Ya, hukum Taurat hanya dimaksudkan agar manusia dapat mengenal akan dosa, ya. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya, yang dapat menyelamatkan manusia adalah Yesus yang datang ke dalam dunia, ya. Kalau saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, maka saudara, ya, kehidupannya akan masuk dalam hidup saudara dan saya, dan di dalam Yesus kita dilahirkan kembali, ya, oleh pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, maka hidup hati saudara diubahkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya, saudara, bahwa Rasul Paulus, ya, dia berjuang melawan dosa, ya, padahal dia adalah ahli Taurat, ya. Dia gagal, ya, saudara, oleh karena, ya, saudara, dia, ya, mengandalkan hukum Taurat, ya. Hukum Taurat tidak dapat mengubah hidupnya, hanya bisa manusia mengenal akan dosa, ya. Namun pada saat dia percaya pada Yesus, maka hidupnya diubah, pandangan hidupnya diubah. Bahkan dia yang tadinya sebagai penganiaya, ya, daripada umat Tuhan, Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menjadi pembela Injil, ya, saudara, berkorban bagi Tuhan dan melayani Tuhan sampai ia, ya, saudara, dipanggil oleh Tuhan, ya. Bahkan dia mati syahid, saudara, oleh karena imannya pada Yesus, ya. Nah, yang kedua adalah, saudara, mengapa Tuhan datang ke dalam dunia membebaskan umatnya dari dosa? Yang pertama adalah karena dosa membawa kita pada perhambaan, ya. Yang kedua, karena dosa mengakibatkan kita hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, di dalam Ulangan 28 ayat 16, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, ya. Saudara, orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, maka dengan sendirinya dia hidup di bawah kutuk, ya, karena dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan, ya, segala perintah-perintah Tuhan. Sehingga saudara, ya, saudara yang Tuhan katakan bahwa kita hidup di bawah kutuk, ya, penderitaan, kesulitan hidup, ya, saudara, yang diakibatkan karena dosa manusia.
ya itulah yang harus kita tanggung. Ya, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada berkat Tuhan, ya tidak ada pertolongan Tuhan, ya saudara, dalam hidup kita apabila kita melanggar perintah Tuhan, apabila kita jauh daripada Tuhan, melakukan perbuatan dosa, ya. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Ulangan 30 ayat 19, Tuhan mengatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, saudara, agar kita mendapatkan berkat dan kehidupan, maka kita harus mentaati segala perintah Tuhan, ya. Dan kita tidak dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup Yesus masuk dalam hidup saudara dan saya, supaya di dalam Tuhan kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, biarlah hidup saudara dan saya diubahkan dari hari ke hari, agar saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Yang ketiga adalah karena dosa membawa pada kematian kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus, ya. Saudara, upah dosa adalah maut, ya. Saudara, karena dosa membawa pada kematian, ya. Saudara, Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya, oleh karena dosa Adam maka semua manusia jatuh dalam dosa, dan dikatakan bahwa oleh dosa itu juga maut, maka maut menjalar kepada semua orang, sehingga saudara dan saya harus menanggung akibat daripada dosa, yaitu kematian, ya, baik kematian jasmani maupun terlebih kematian kekal, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menerima keselamatan? Yang pertama adalah mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Apapun dosa yang saudara dan saya lakukan, saudara, kita harus akui. Karena tanpa pengakuan dosa tidak ada pengampunan, ya. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa, saudara, dikatakan bahwa maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala dosa dan kejahatan kita, ya. Baiklah, kita mengakui segala dosa kita, saudara, di hadapan Tuhan, agar kita menerima pengampunan dosa, terlebih dosa yang tersembunyi, yang kita sembunyikan di dalam hati, ya saudara. Karena itu kita harus punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Ibrani 4 ayat ke-13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan saudara terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah saudara dan saya mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia, ya, terlebih dosa-dosa yang kita sembunyikan, saudara, karena tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Dia tahu apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Karena itu, biar kita boleh mengakui di hadapan Tuhan, ya, dengan segenap hati. Yang kedua adalah meninggalkan semua dosa dan bertobat, ya. Saudara, Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah, ya, kamu akan penuh Roh Kudus, ya, dipenuhi dengan karunia Allah, ya, supaya kita diselamatkan. Biarlah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita boleh bertobat di hadapan Tuhan, ya. Saudara, meninggalkan semua dosa-dosa kita, ya. Dikatakan bahwa Rasul Paulus, dia bersaksi, dahulu dia adalah seorang yang ganas, penganiaya jemaat, ya, namun dia dikasihani oleh Tuhan Yesus,
tatkala perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya, saudara, demikian juga saudara dan saya. Mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang kelam, yang hidup dalam dosa, dan Tuhan mengubahkan hidup saudara dan saya. Atau sekarang ini saudara masih hidup dalam dosa, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Akui segala dosa kita dan tinggalkan segala dosa-dosa saudara dan saya. Biar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, Dia juga adalah sebagai Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Biarlah Dia boleh menguasai hidup saudara dan saya, yang menjadi Tuhan, ya, dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh saudara menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Kita nyanyikan pujian, "Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai." Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia dari dosa, agar kami, Tuhan, menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Terima kasih Kau datang untuk menyelamatkan kami, berkorban bagi kami, menebus segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah kami terus menghayati akan kasih Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan Tuhan dalam kehidupan kami, oleh karena Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, biarlah kami boleh bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup kami diselamatkan. Ampuni kami ya Tuhan.
Kami mau akui segala dosa-dosa kami dan selamatkan kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, ubahkan hati kami ya Tuhan. Dan pujilah nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan baik dalam Tuhan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam Tuhan usaha kami ya Tuhan, pergumulan juga dengan sesama kami, kiranya Tuhan perdamaikan kami ya Tuhan, dan kami mengampuni seperti Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami mau alaskan dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.